Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulumul hadis tentang metode penerimaan hadis, disusun oleh Sansan Sunatul Aliyah. Ada seorang dokter, yaitu Dr. Nuruddin Itir. Beliau adalah seorang ahli hadis yang ada di Suriah. Satu kitab yang beliau tulis yang berjudul Manhajun Naqdi fi Ulumul Hadis, studi kritis di dalam ilmu hadis. Beliau jelaskan di dalamnya mendefinisikan bahwa at-tahammul sebagai penerimaan hadis oleh murid dari gurunya dengan salah satu cara tertentu, sedangkan al-ada adalah proses meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Dalam bab dijelaskan ada 8 metode penerimaan hadis. Metode yang pertama yaitu as-sima. Metode ini adalah seorang murid mendengarkan langsung dari gurunya, baik dengan didikte atau pemberian informasi berdasarkan hafalan gurunya atau catatannya. Jadi metode as-sima ini seorang murid langsung mendengarkan dari gurunya, langsung mendengarkan riwayat hadis dari gurunya. Kemudian yang kedua yaitu metode al-qiraah, yakni seorang murid atau perawi membacakan hadis pada gurunya dari yang dia hafal ataupun dari catatan yang ada di hadapannya. Baik guru tersebut menyimak orang yang membaca dari hafalannya, menghadirkan catatannya kepada yang membaca, ataupun dilakukan oleh orang yang thiqah darinya. Jadi metode al-qiraah ini seorang murid mengumpulkan hadis, kemudian beliau presentasikan kepada gurunya. Jadi di dalam meriwayatkan hadis beliau tidak langsung disebarkan, melainkan beliau dipresentasikan dulu kepada ulama-ulama ahli hadis. Kemudian yang ketiga yaitu metode al-ijazah. Metode al-ijazah adalah salah satu bentuk penerimaan hadis dengan cara pemberian izin atau untuk meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya atau orang lain, baik dari ucapan ataupun catatan. Jadi metode al-ijazah ini seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis. Kemudian yang keempat yaitu al-munawalah, yaitu seorang guru memberikan naskah atau kitab kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan. Jadi metode al-munawalah ini seorang guru memberikan riwayat hadis yang sudah beliau tulis di dalam satu kitab, kemudian beliau berikan kepada muridnya. Yang kelima yaitu metode al-kitabah. Maksud dari al-kitabah di sini adalah seorang guru menuliskan hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu, atau cara periwayatan di mana seorang guru menulis dengan tangannya sendiri atau meminta orang lain menulis darinya. Sebagian hadisnya diperuntukkan untuk murid yang ada di tempat lain. Metode yang keenam yaitu al-i'lam. Penyampaian hadis secara al-i'lam maksudnya adalah sang guru memberitahu muridnya bahwa hadis yang ia sampaikan atau catatan yang ia bacakan didapatkan langsung dari yang ia dengar. Yang ketujuh yaitu metode al-wasiyah. Bentuk dari metode ini adalah pemberian wasiat dari seorang guru sebelum ia wafat atau bepergian kepada seseorang berupa catatan atau kitab tertentu yang ia riwayatkan. Kemudian yang terakhir yaitu metode al-wijadah, yaitu jalan penerimaan hadis dengan bentuk al-wijadah. Maksudnya
ketika seorang murid menemukan hadis-hadis tulisan gurunya dan ia mengenali tulisan itu, sedangkan ia tidak pernah mendapatkan hadis-hadis tersebut dengan cara asima ataupun dengan cara al-ijazah. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa metode penerimaan hadis terdapat 8 cara. Yang pertama, metode asima, kemudian yang kedua al-qiraah, yang ketiga al-ijazah, yang keempat al-munawalah, yang kelima al-kitabah, yang keenam al-i'lam, kemudian yang ketujuh al-wasiyah, dan yang terakhir al-wijadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.